Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di depan gua ini udah ada laptop dengan AMD Ryzen 7 7840U. Ini adalah Acer Swift Edge 16. Tapi di video kali ini gua bukan pingin mereview laptopnya, melainkan gua pingin membandingkan prosesornya, yaitu AMD Ryzen 7 7840U dengan prosesor yang ada di ROG Ally, yaitu adalah AMD Ryzen Z1 Extreme, karena keduanya memiliki spesifikasi dan juga konfigurasi yang sangat-sangat identik. Bagaimana kemampuannya? Apakah di laptop kemampuannya bakalan lebih baik atau di handheld gaming ini justru yang lebih baik? Mari kita bahas perbandingannya antara AMD Ryzen Z1 Extreme dan juga AMD Ryzen 7 7840U, mulai dari perbedaannya dulu untuk spesifikasi dari CPU atau prosesornya. Sama-sama menggunakan arsitektur Zen 4 4 nanometer dengan config 8 core 16 thread. Base clocknya sama-sama di 3,3 GHz, maksimum boost clocknya sama-sama up to 5,1 GHz, L3 cache-nya sama-sama di 16 MB. Sama-sama memiliki iGPU dengan arsitektur RDNA 3 sejumlah 12 compute unit. Dan TJ Max-nya dari kedua CPU ini sama-sama di 100 derajat Celcius, alias operating temperatur dari CPU-nya bisa berjalan pada temperatur tinggi dan itu normal. Itu adalah kesamaan dari AMD Ryzen 7 7840U ini dengan AMD Ryzen Z1 Extreme yang ditempatkan di ROG Ally atau di handheld gaming PC lainnya yang akan datang nanti. Tapi apa aja perbedaannya dari kedua CPU tersebut? Untuk perbedaannya, arsitektur RDNA 3 pada iGPU di Z1 Extreme memiliki perbedaan karena AI Accelerator harus absen di Z1 Extreme. Sementara pada Ryzen 7 7840U ini memiliki fitur penuh dari RDNA 3. Jadi dia memiliki AI Accelerator atau bisa juga disebut sebagai Ryzen AI. Konfigurasi dari TDP kedua prosesor ini juga sebenarnya beda. Jadi nggak cuma AI Accelerator aja yang hilang di Z1 Extreme, tapi config TDP-nya juga sebenarnya berbeda. Untuk Z1 Extreme itu dia TDP minimumnya ada di angka 9 watt, makanya kalau kita pakai ROG Ally terus kita set ke mode silent, dia cuma jalan di 9 watt aja. Tapi kalau yang ada di laptop yaitu Ryzen 7 7840U, dia itu untuk TDP paling rendahnya ada di angka 15 watt. Sementara untuk maksimum TDP-nya itu sama-sama di angka 30 watt. Lalu apa aja kelebihan masing-masing dari kedua prosesor tersebut? Kita mulai dari kelebihan untuk Ryzen 7 7840U ini. Ryzen 7 7840U dapat menjalankan AI dengan akselerator khusus ya. Terutama untuk hal-hal remeh kayak ngeblur background misalnya, kita jadi nggak perlu load power besar karena kali ini hal tersebut bisa diakses dari iGPU yang loadnya sangat kecil. Dipakai untuk Stable Diffusion juga bisa. Ya meski emang nggak sekencang pakai discrete GPU, bisa dapat 30 second per image atau 2 waifu per second, itu udah 3-4 kali lebih cepat daripada pakai CPU doang. Lalu untuk kelebihan dari AMD Ryzen Z1 Extreme, CTDP yang bisa dikonfig sangat rendah di 9 watt ngebikin si Z1 Extreme ini emang jadi lebih cocok untuk handheld PC. Meskipun emang di luaran sana juga ada beberapa handheld yang pakai Ryzen 7 7840U. Nggak adanya Ryzen AI atau AI Accelerator di Z1 Extreme juga ini ngebikin powernya itu jadi benar-benar fokus untuk memaksimalkan clock speed dari GPU-nya dan performance-nya bisa dimaksimalkan untuk gaming ketimbang untuk hal-hal lain karena di GPU-nya memang compute unit-nya benar-benar fokus hanya untuk bermain game aja. Kalau mengenai daya tahan baterai tentu kita nggak bisa compare karena kedua device ini memiliki kapasitas baterai yang berbeda. Jadi tentu ya yang ada di laptop udah pasti akan lebih awet baterainya, bahkan bisa lebih awet 2 kali sampai dengan 3 kali lipat. Semisal kalian mainin game di ROG Ally katakanlah 1,5 jam sampai 2,5 jam ya untuk ROG Ally itu, ya di laptop tuh bisa 4 jam itu kalian bisa kalau main game 4 jam tembus kalau di laptop 3 sampai dengan 4 jam. Tapi kalau misalkan kalian pakai buat kebutuhan yang ringan-ringan, buat kerja-kerja, ya tetap di laptop bakal jauh banget bedanya tuh kelihatannya. Karena di laptop tuh, terutama untuk laptop yang seperti ini, dia bahkan bisa bertahan 9 sampai dengan 10 jam. Sementara ROG Ally mungkin sekitar 5 jam aja dia pasti udah bakalan habis. Tapi apakah sepengaruh itu untuk performance-nya? Mari kita cek aja. Dan untuk pengecekannya, gue akan menggunakan mode yang memang paling kencang dari masing-masing device. Jadi untuk di Acer Swift Edge 16, gue akan set dia di mode performance. Sementara untuk ROG Ally, gue akan set di mode turbo. Untuk melihat potensi masing-masing performance dari prosesornya. Tentu setiap laptop gue rasa juga bakalan punya tuning yang beda-beda.
Dan setiap handheld PC seperti ini juga gue yakin bakalan punya tuning yang beda-beda. Tapi paling enggak kita bisa mendapatkan gambarannya. Oh ya, dan catatan lagi, tambahan lagi, gue nggak membandingkan untuk temperatur. Gue cuma bisa bilang temperatur di ROG Ally lebih panas daripada yang ada di laptop. Tapi gue nggak akan bandingin temperaturnya karena nggak relevan. Ini adalah kedua device yang beda dengan cooling system yang berbeda pula. Jadi paling nanti yang gue bandingin adalah dari segi clock speed, dia bakalan bisa sustain di berapa, dan juga CPU package power yang bisa sustain di angka berapa. Dan tentu pembandingnya adalah si Acer Swift 16 ini ya untuk si ROG Ally. Pembandingnya adalah laptop yang satu ini dengan spesifikasi yang memang kurang lebih identik dan memang mirip banget dengan si ROG Ally. Bahkan config memorinya pun sama-sama di 16 GB. Emang beda layar, tapi nanti gue bakalan set di resolusi 720p dengan RSR untuk gaming, dan tentu gue akan bandingkan juga dari segi content creation. Tapi ingat, kalian juga tentu nggak bisa bandingin karena ini layarnya lebih gede, kualitas layarnya lebih bagus, panelnya dan segala macam. Tentu itu memang nggak bisa dibandingin karena sebenarnya ini adalah kedua device yang peruntukannya memang beda. Jadi kita cuma mau ngecek performance dan potensi dari CPU-nya aja. Jadi disclaimer dulu nih. Untuk performance kayak biasa kita bakalan mulai dari Cinebench R23 terlebih dahulu ya. Untuk single core-nya selisihnya cuma sekitar 30 poin aja. Tapi kalau kita bandingin untuk multicore-nya, ini perbandingannya lumayan ya, karena selisihnya itu bisa 2000 poin. Nanti kita bakalan cek kenapa ini bisa kejadian ya. Kita cek dulu untuk kemampuan dari iGPU-nya melalui 3D Mark Firestrike. Kalau kita lihat juga di sini ada perbedaan, karena Radeon 780M atau RDNA 312CU yang ada di Z1 Extreme itu memang lebih kenceng dengan graphics core sekitar 8200, sementara AMD Ryzen 7 7840U Radeon 780M-nya itu dengan mode performance di laptop Acer Swift Edge 16 itu punya skor di angka 6700 sekian. Jadi selisihnya lumayan banget tuh bahkan di iGPU-nya. Bagaimana dengan kemampuan gamenya? Apakah bedanya sejauh itu? Kalau kita lihat memang di sini udah di atas 10% ya untuk Cyberpunk 2077 dengan high preset, FSR quality, resolusi 720p, bahkan dengan ray tracing, kalian sebenarnya masih bisa kok dapetin rata-rata di atas 30 fps gitu. Tapi emang 1% minimumnya itu bakalan beda dan rata-rata fps-nya juga udah selisih, ya ini udah di atas 10% lah. Game selanjutnya adalah Death Stranding. Nah, untuk Death Stranding ini selisihnya sebenarnya juga bisa dibilang lumayan jauh. Karena untuk AMD Ryzen Z1 Extreme dengan mode turbonya itu bisa mendapatkan rata-rata 75 fps. Sementara Ryzen 7 7840U yang ada di laptop ini itu mendapatkan rata-rata di 68 fps. Game selanjutnya adalah Hogwarts Legacy. Untuk game ini, gue memang ngetesnya itu di resolusi 1080p meskipun menggunakan RSR. Di sini perbandingannya cuma 1 fps aja karena memang udah saking seberat itu untuk game ini ya. Jadi ya mungkin gue harus turunin lagi presetnya atau gue set di 720p. Permasalahannya ketika gue mainin game ini di resolusi 720p dengan RSR itu frame rate-nya nggak bisa gue cap. Jadi gue mau nggak mau harus tes di resolusi 1080p. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan resolusi 720p juga dengan mode RSR, FSR quality, tapi presetnya ultimate. Rata-rata FPS-nya itu masih bisa di 60-an untuk AMD Ryzen Z1 Extreme. Tapi untuk AMD Ryzen 7 7840U dengan mode yang paling kencangnya sekalipun itu cuma bisa dapat rata-rata di 50-an FPS aja dengan 1% minimum di 35 FPS. Ini menggambarkan juga ya bagaimana benchmark sintetik tadi untuk perbedaannya. Game selanjutnya juga seperti Shadow of the Tomb Raider, kurang lebih mendapatkan rata-rata FPS yang cukup jauh ya. Karena hampir 10 FPS juga di sini bedanya dan 1% minimum FPS-nya juga itu bisa dibilang lebih rendah daripada AMD Ryzen Z1 Extreme. Ya paling kalau kalian mau lebih nyaman ya ray tracing-nya matiin aja untuk game seperti ini. Paling nggak kalian masih bisa loh pakai preset high di game seperti ini. Lalu game terakhir ialah The Last of Us Part 1 dengan resolusi 720p RSR, preset ultra dengan FSR quality. Di sini masih bisa kok dapetin rata-rata di 30 fps. Jadi kalau kalian bener-bener pengen mainnya ya di medium gitu, gua rasa masih bisa dapat frame rate yang sama seperti Z1 Extreme sebetulnya. Tapi pertanyaannya kenapa sih ini bisa sampai kejadian si 7840U-nya itu punya performance yang lebih rendah? Ini gue bakalan unjukin untuk clock-nya. Ini adalah CPU clock saat gue menjalankan Cinebench R23. Dimana untuk yang warna hijau itu adalah punya Z1 Extreme, sementara yang warna merah itu punya Ryzen 7 7840U. Kalau kalian perhatiin clock speed dari ROG Ally atau si Ryzen Z1 Extreme itu dia punya clock speed yang lebih tinggi sustainnya. Dia bisa sustain di sekitar 3,4 GHz.
Sementara clock speed tertingginya itu dia bisa sampai 4 GHz lebih. Sementara kalau kita perhatiin Ryzen 7 7840U, dia tuh clock paling tingginya ada di angka 3,8 GHz. Setelah itu dia bakalan drop ke sekitar 3,2 GHz. Dan setelah itu dia bakalan mulai stabil di sekitar 3 GHz. Untuk iGPU-nya juga kurang lebih begitu. Saat gue menjalankan 3D Mark, iGPU dari Z1 Extreme ini memang berjalan lebih tinggi. Dia bisa jalan di atas 2 GHz. Ini yang menyebabkan kemampuan gamingnya juga akan berbeda terasa jauh sekali. Sementara untuk Ryzen 7 7840U, dia tuh cuma berjalan sekitar 1500 MHz atau sekitar 1,5 GHz aja. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Tentu adalah power delivery-nya. CPU package power untuk Ryzen Z1 Extreme itu dia mengalami turbo boost ya, kurang lebih sekitar 50 watt, habis itu dia ke sekitar 35 watt, habis itu dia baru sustain di 30 watt konstan. Sementara untuk Ryzen 7 7840U, dia itu angka 30 wattnya bukan angka sustain, melainkan angka turbonya aja. Jadi cuma jalan sekitar kurang lebih 1 atau 2 menit. Setelah itu dia bakalan turun ke sekitar 20 sampai dengan 22 watt. Ini yang menyebabkan performance dari Ryzen 7 7840U yang ada di laptop ini ya, berbeda dengan Ryzen Z1 Extreme yang ada di ROG Ally. Mungkin aja ada vendor laptop yang bakalan nge-tuning 7840U-nya bisa sekencang si Z1 Extreme. Tapi sejauh ini gue baru ngetes laptop ini doang dan ini udah sesuai dengan standar spesifikasi yang diberikan oleh AMD untuk config TDP-nya. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Bagaimana untuk AMD Ryzen Z1 Extreme atau ambil laptop aja? Ya, tentu karena ini adalah kedua device yang peruntukannya berbeda. Sebenarnya memang AMD dan juga brand partnernya benar-benar pinter untuk ngeset marketnya mereka. Jika kalian memang tertarik banget sama kemampuan gaming, ya memang ROG Ally akan jadi cocok banget. Memang kalau kita cek tadi dari kemampuan performance-nya, hampir keseluruhan ROG Ally unggul. Ya, dengan powernya yang sangat-sangat luar biasa, si ROG entah kenapa bisa nge-tuning Z1 Extreme bisa sekencang itu dan sehebat itu, semuanya sebenarnya lebih unggul daripada Ryzen 7 7840U yang ada di laptop ini. Sebetulnya memang seperti itu. Tapi kalau kita bicaranya soal produktivitas, kalian mau kerja gitu ya, semisal kalian pakai ROG Ally ini, tentu kalian bakalan jadi ngerasa jauh lebih ribet karena ya kalian nggak ada keyboard, harus tambahin keyboard lagi, harus tambahin touchpad atau mouse lagi meskipun ya ini udah ada touchscreen. Layarnya juga terlalu kecil gitu ya. Sementara kalau laptop, kalian bisa mendapatkan daya tahan baterai yang jauh lebih panjang pastinya, lebih adem juga. Memang kemampuan performance-nya ternyata tidak sekencang yang ada di ROG Ally, tapi kalian mendapatkan benefit-benefit tambahan tuh kayak akselerator misalnya, habis itu daya tahan baterai yang lebih panjang, layar yang lebih proper, keyboard dan touchpad yang lebih proper, dibawa kemana-mana juga nggak perlu bawa perintilan tambahan-tambahan apa-apa lagi. Berbeda dengan ROG Ally, ya kalau kalian bawa kemana-mana nggak bawa apapun aksesoris-aksesoris lain selain charger, itu berarti fokus kalian memang untuk bermain game, sementara ya ini fokusnya memang untuk bekerja dan untuk bikin konten, dan begitu. Tapi untuk performance-nya, gua rasa kalian udah tergambarkan lah bagaimana Ryzen 7 7840U ini. Ini bisa dibilang adalah sebuah prosesor yang memang akan cocok ditempatkan dengan laptop yang super tipis, super ringan, dan kalian bisa sedikit-sedikit tipis-tipis bermain game. Bahkan dengan preset setting yang lumayan oke. Sementara kalau ROG Ally, kalian bener-bener bisa gaspol buat mainin game dengan preset yang oke, frame rate-nya juga jauh lebih konsisten di ROG Ally ini. Kurang lebih segitu aja kesimpulan dari gua. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.